Nah, hari ini kita mau cerita firman Tuhan tentang apa? Pelaku firman. Aduh, pelaku firman maksudnya apa sih? Ya, kita mau sama-sama coba dengarkan firman Tuhan dan juga kita mau tahu pelaku firman artinya apa. Dengerin baik-baik ya, pasang telinganya ya. Nah, tadi kan kita udah doa firman ya. Tadi semuanya udah doa dengan bagus. Tadi kakak juga lihat udah nyanyi ya. Nah, sekarang sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan, kakak mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini gambar siapa? Coba jawab. Gambar apa itu? Dani. Gambar apa aku? Dani. Apa nih, Astrid? Dani. Dani. Betul. Dani. Pintar sekali. Itu adalah Petani. Oke, pintar ya. Ini adalah gambar petani. Wah, petani itu kerjaannya itu adalah menanam. Kalau di gambar ini dia itu nanam wortel ya. Dia nanam wortel. Terus kalau petani juga bisa nanam banyak bisa nanam padi ya, petani yang di Indonesia ya. Tapi di dalam Alkitab diceritain tentang satu orang juga. Dia kerjaannya itu juga seperti petani, tapi dia disebut penabur, tapi sama aja itu juga petani. Tapi dia bukan nanam wortel, dia juga bukan nanam padi, tapi dia nanamnya gandum. Nah, kalau gandum itu seperti juga bisa dibilang seperti padi juga ya, tapi itu namanya gandum. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama dengar ceritanya, kakak mau ajak kamu untuk baca Alkitab dulu ya. Nah, secara khusus kakak mau minta Dodo untuk membacakan ayat firman Tuhannya. Oke, Dodo, boleh tolong buka di mute-nya ya. Boleh tolong bacain. Adik-adik dengerin semuanya ya. Teman-teman dengerin ya. Matius 13 ayat 3 sampai 8. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, terima kasih banyak ya Dodo. Sudah pintar bacanya ya. Oke, Dodo boleh dengerin firman Tuhannya dengan baik juga ya. Oke. Ya, sama Eldrik ya yang bagus ya dengerinnya ya. Teman-teman lain juga karena nanti ada kuisnya. Oke, kita dengerin ceritanya sama-sama ya. Nah, di Alkitab diceritain tentang seorang petani atau penabur juga. Nah, cerita ini adalah cerita yang disampaikan oleh
Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus cerita tentang sebuah perumpamaan penabur kepada banyak orang pada saat itu loh. Nah, diceritakan bahwa ada seorang petani atau penabur pergi ke ladang untuk menabur benih gandum. Jadi kalau petani kan dia tabur benih dulu ya supaya bisa tumbuh. Nah, itulah yang ditabur benih gandum pada saat itu. Jadi kalau ditabur itu dilempar-lempar ya. Nah, kayak gambar ini ya. Nah, sesudah ditabur, wah kira-kira jatuh kemana aja sih? Adik-adik, ternyata ada yang jatuh di pinggir jalan. Jatuh di mana? Pinggir jalan. Kamu tahu yang jatuh di pinggir jalan bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Soalnya yang jatuh di pinggir jalan, benihnya dimakan sama burung. Habis benihnya. Burung yang makan itu benih. Jadi nggak bisa tumbuh jadi tanaman yang bagus. Karena sudah habis dimakan sama burung. Nah, ini adalah benih yang nggak bisa tumbuh karena jatuhnya di pinggir jalan. Dimakan sama apa? Sama burung. Ingat ya, dimakan sama burung. Jadi nggak bisa tumbuh. Nah, ada yang kedua, jatuh di mana lagi ya? Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Terus dimakan sama burung. Kedua, jatuhnya di mana ya? Wah, coba lihat gambar ini. Jatuh di mana itu? Jatuh di batu-batuan. Tuh lihat tuh, jatuh di batu. Nah, jatuh di batu bisa tumbuh juga sih. Tapi tumbuhnya cuma dikit. Tuh, bisa tumbuh dikit. Tapi kena matahari. Tuh, lihat kena matahari jadinya apa? Mati. Karena kalau di batu kan nggak ada tanahnya ya. Jadi akarnya nggak bisa tumbuh. Kalau kena panas, mati deh itu tanamannya. Benihnya cuma tumbuhnya dikit. Abis itu mati. Nah, itu benih yang jatuh di batu-batuan atau di bebatuan. Ingat ya, yang jatuh di bebatuan, kena matahari, terus mati. Wah, ya nggak bisa tumbuh lagi, mati. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama jatuh di pinggir jalan, dimakan burung. Yang kedua, jatuh di batu-batuan, kemudian kena matahari, mati. Terus apalagi ya? Bisa jatuh di mana lagi ya? Nah, kita lihat. Jatuh di mana ya? Wah, jatuh di semak duri. Adik-adik, yang ketiga jatuh di semak duri. Semak duri itu apa sih? Semak duri adalah tanaman yang tajam-tajam. Wah, kayak ada duri-durinya. Kalau kena sakit, ketusuk deh. Nah, ini adalah benih yang jatuh di semak duri. Tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi kena yang duri-duri, jadinya apa? Nggak bisa tumbuh besar dan tinggi. Tumbuhnya hanya kecil. Tuh lihat tuh, kecil. Nggak bisa tinggi. Tumbuhnya hanya kecil. Wah, nggak mati sih. Dia nggak mati. Tadi yang di batu-batu kan mati ya. Tapi yang di semak duri nggak mati. Tumbuhnya hanya kecil. Nggak bisa tinggi. Nggak bisa besar. Nggak bisa banyak. Dikit aja. Nah, adik-adik, itu yang tumbuh di semak duri. Ingat ya, tanaman yang tajam-tajam ya. Semak duri. Oke, nah adik-adik itu tadi udah pertama di pinggir jalan dimakan burung. Yang kedua jatuh di batu-batu. Terus kena matahari mati. Yang ketiga jatuh di semak duri
nggak bisa gede tanamannya. Wah, ada yang keempat, benihnya jatuh di mana ya? Yang keempat, benihnya jatuh di... Wah, benihnya jatuh di tanah yang baik. Tanah yang good. Coba kita lihat, coba benihnya dilempar. Wah, tumbuhnya banyak banget. Gandumnya tumbuh dengan subur sekali. Bahkan di tumbuhnya itu menjadi berkali-kali lipat. Di Alkitab dikatakan ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Padahal kan benihnya kecil ya. Tapi kalau tumbuh di tanah yang bagus jadi banyak sekali. Kita lihat lagi ya. Tuh, benihnya cuman kecil, tumbuh banyak. Nah, gandumnya akhirnya bisa dipetik dan bisa dimakan. Jadi berkat buat banyak sekali orang-orang jadi bisa kenyang. Kalau yang di pinggir jalan nggak tumbuh, kan dimakan sama burung. Nggak bisa jadi berkat. Kalau yang di batu-batuan mati. Nggak bisa dapat gandum. Nggak bisa jadi berkat. Kalau yang di semak duri, nggak bisa besar, nggak ada gandumnya. Wah, nggak bisa juga ya. Nah, harus benihnya jatuh di tanah yang baik. Mungkin kamu bingung. Kakak, artinya apa sih? Ini bingung loh. Kenapa cerita tentang petani yang nanam benih? Adik-adik, nih kakak kasih tahu. Benih itu adalah satu kayak biji-bijian ya. Benih itu kayak biji-bijian untuk ditanam. Biasanya kan kalau kita nanam buah, kita mulai dari bijinya dulu kan. Kalau ditanam di tanah nanti tumbuh jadi pohon yang besar. Nah, benih yang ditabur itu yang tadi ditabur sama petani itu artinya adalah firman Tuhan. Ingat ya, benih yang ditabur itu artinya firman Tuhan. Nah, terus tanah yang baik atau tanah yang dijatuh itu artinya apa sih? Artinya adalah hati kamu. Wah, seperti apa ya? Nah, ini artinya kalau kakak lagi menyampaikan cerita firman Tuhan, yaitu lagi nabur benih ya, seperti lagi nabur benih, kamu hatinya harus seperti tanah yang baik. Supaya kalau firman Tuhan disampaikan, kamu bisa bertumbuh. Bukan tumbuhnya gandum ya, bertumbuh artinya jadi anak yang baik. Jadi hati kamu adalah tanah. Tanahnya kayak gimana? Tanah yang baik atau tanah yang tidak baik? Nah, yang tidak baik ada 3 ya. Ada apa namanya? Batu-batuan, ada pinggir jalan, sama ada yang di semak duri itu yang nggak bagus. Tapi yang bagus adalah tanah yang subur. Jadi hatimu harus seperti tanah yang subur. Supaya kakak nyampain firman Tuhan, kamu dengerin dengan baik. Nah, jadi ini maksudnya adalah kalau dengar cerita firman Tuhan, hatinya harus seperti tanah yang baik. Nggak boleh main-main. Nggak boleh cuman diem-diem, nggak mau tahu. Kakak cerita apa sih? Nggak mau tahu, nggak mau denger, Wah, itu tanah yang nggak bagus hatinya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih contoh. Coba kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Contoh sikap yang baik waktu dengar firman Tuhan itu kayak gimana sih? Duduk yang tenang. Jangan lari-lari. Jangan bobo-boboan. Jangan main-main. Oke ya, itu sikap yang baik waktu dengar firman Tuhan. Itu artinya hatimu tanah yang bagus. Yang tadi kalau ditabur benih bisa tumbuh subur. Ini lagi apa? Kalau lari-lari boleh nggak? Tidak boleh. Masa lari-lari? Kalau lari-lari ya tanah nggak subur, itu tanah nggak bagus. Lari-lari ya nggak ngerti kakak cerita apa. Kalau
kalau kakaknya lagi cerita firman Tuhan, boleh nggak main HP? Nggak boleh. Masa kakak lagi sampaikan firman Tuhan, kamu main HP-HP? Mana ngerti cerita apa? Ya nggak ngerti. Terus, kalau misalnya kakak lagi dengar cerita, kamu ganggu itu kakak sama adiknya. Digangguin, dicubitin, disengaja ditutup-tutupin. Boleh nggak? Oh, udah pasti nggak boleh. Itu adalah tanah yang tidak baik. Tanah yang jelek. Hati yang tidak bagus. Tapi kalau dengar cerita, ya dengar cerita harus yang bagus. Kalau disuruh hafal ayat, dihafal ayatnya. Ada apa lagi? Apalagi tiap minggu kan kakak kasih tugas ya. Kalau didengar cerita firman Tuhan kan ada tugas di rumah. Kamu harus lakukan juga firman Tuhannya. Kerjain tugas di rumahnya dengan bagus. Wah, kakak sebenarnya udah lihat ya, dalam beberapa bulan, apalagi udah 2 tahun, kamu semuanya setia ngerjain tugas. Itu bagus ya, itu kayak tanah yang baik. Hati kita yang mau dengar cerita firman Tuhan dengan bagus. Nah, adik-adik, hatimu itu seperti tanah yang baik, itu artinya apa? Kamu jadi pelaku firman. Pelaku firman itu artinya apa? Pelaku firman artinya melakukan firman Tuhan. Itu artinya jadi anak yang taat. Jadi anak yang bertumbuh, suka bantu papa mama, nggak melawan-lawan, rajin belajarnya, tidak marah-marah, dan kamu bisa jadi berkat. Papa mama malah seneng, kakak adik juga sayang sama kamu. Itu artinya hatimu seperti tanah yang baik. Itu artinya kamu jadi pelaku firman. Wow.